Salam Eduficial, jangan lupa mengklik tombol subscribe adalah gratis. Hai guys, selamat datang di channel kita Edu Official. Hai para pejuang calon pegawai negeri sipil di tahun ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian teman-teman yang telah berhasil melewati tahap SKD dan selamat berjuang kembali guys untuk mengikuti tahap SKB. Baiklah guys, kali ini kita akan membahas untuk seleksi kemampuan bidang, prediksi soal full pembahasan kemampuan bidang PGSD. Nah, materi yang kita bahas kali ini adalah materi IPA. Bagi kalian teman-teman yang menginginkan subcopy untuk materi IPA kali ini dan full pembahasannya, silakan kirimkan Gmail dan Yahoo kalian di kolom komentar video berikut ini. Jangan lupa untuk mengirimkan Gmail dan Yahoo kalian di kolom komentar video berikut ini. Baiklah guys, tanpa berlama-lama saya juga ingin kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya bagikan kepada kalian teman-teman. Dan tanpa berbasi-basi, mari kita bahas soal SKB PGSD tahun 2020 materi IPA. Soal nomor 1. Suhu di kota X adalah 30 derajat Celcius, sedangkan suhu di puncak gunung adalah minus 13 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu antara kota X dan puncak gunung? A. 43 derajat Celcius, B. minus 43 derajat Celcius, C. 27 derajat Celcius, D. minus 27 derajat Celcius, E. 20 derajat Celcius. Nah, mari kita bahas soalnya guys. Cara mengerjakannya ini teman-teman harus mengetahui tentang suhu. Suhu ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Reaumur. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Terdapat dua suhu, satu di kota X dan satu lagi di puncak gunung. Nah, untuk mengetahui perbedaan suhu antara kota X dan puncak gunung, teman-teman tinggal membuat, saya ilustrasikan sebagai berikut. Ini titik 0, kita anggap suhunya 0. Di sini suhu yang bernilai negatif, di sini bernilai positif. Nah, suhu di kota X 30 derajat Celcius, sementara di puncak gunung minus 13 derajat Celcius. Kita buat seperti gini. Ini minus 13, maka ini minus 13. Kemudian suhunya di kota X 30. Dari minus 13 ke 0 otomatis bernilai 13. Dari 0 ke 30 nilai 30. Maka 30 tambah 13 bernilai 43. Tahu dari minus 13 ke 0 ini bernilai 13. Kemudian dari 0 ke 30 bernilai 30. Maka total perbedaan suhunya adalah 43 derajat Celcius bernilai positif. Maka nilainya adalah A, 43 derajat Celcius. Soal berikutnya, soal nomor 2. Budi, anak sekolah SD Cahaya, sedang mendorong sebuah meja dengan gaya sebesar 70 N, sehingga benda yang didorong oleh Budi bergerak dengan kecepatan tertentu. Massa benda tersebut ialah 10 kg. Berapakah percepatan benda tersebut? A. 0,7 meter per sekon kuadrat, B. 7 meter per sekon kuadrat, C. 0,6 meter per sekon kuadrat, D. 6 meter per sekon kuadrat, E. 4 meter per sekon kuadrat. Jawaban yang tepat adalah, mari kita bahas soal berikut ini. Soal yang nomor 2. Diketahui di dalam soal bahwa gayanya 70 N. Gaya kita buat satunya ini adalah F sama dengan 70 N. Kemudian diketahui lagi dalam soal masanya. Masanya itu adalah 10 kg atau M. M sama dengan 10 kg. Maka untuk mengetahui percepatan benda tersebut apa? Rumus gaya sama dengan massa kali percepatan. Sekali lagi, gaya atau F sama dengan massa dikali percepatan. Gayanya diketahui 70, maka 70 sama dengan massanya 10, maka A-nya sama dengan berapa? 70 dibagi 10. A-nya adalah 70 bagi 10, 7 meter per sekon kuadrat. Mudah bukan? Oke, kita kerjakan soal berikutnya. Soal nomor 3. Sebuah benda bermassa 7 kg ditarik ke arah kanan oleh Pak Adi.
Pak Andi dan Pak Dodi dengan masing-masing gaya 40 Newton dan 20 Newton. Sementara Ibu Rani menarik ke arah yang berlawanan dengan gaya 10 Newton. Benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar A. 7 meter per sekon kuadrat, B. 8 meter per sekon kuadrat, C. 9 meter per sekon kuadrat, D. 10 meter per sekon kuadrat, E. 11 meter per sekon kuadrat. Jawaban yang tepat adalah jreng jreng jreng. Mari kita kerjakan soal berikut ini. Diketahui di dalam soal nomor 3 masanya 7 kg. Gayanya yang diberikan oleh Pak Andi 60 Newton, sementara Pak Dodi 20 Newton. Kemudian gaya yang diberikan oleh Ibu Rani sebesar 10 Newton. Kita gambarkan ilustrasi sebagai berikut. Ini adalah sebuah bendanya. Kemudian ini ditarik oleh Pak Andi sebesar 60 Newton. Ini Pak Andi 60 Newton. Kemudian ditarik oleh Pak Dodi 20 Newton. Kemudian Ibu Rani menariknya ke arah berlawanan, otomatis ke arah sini, ke arah yang ke kiri, sebesar 10 Newton. Nah, masanya ini adalah 7 kg masa benda ini. Ini masanya ini adalah 7 kg, masa benda ini 7 kg. Ditanya ini percepatan atau A-nya. Nah, teman-teman, untuk mencari percepatannya adalah sesuai dengan rumus yang pertama saya katakan bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Sekali lagi, gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, diketahui massanya berapa? 7 kg. Gayanya berapa? Gayanya ini yang searah, teman-teman tinggal menjumlahkan. Maka percepatannya itu sama dengan gaya per massa. Gayanya tambahkanlah yang searah. Kan ini searah tadi ke arah kanan 60 sama 20, berarti 60 tambah 20 80, dikurangkan dengan gaya yang berlawanan arah. 60 tambah 20 80 kurang 10 70, maka gayanya 70 per masanya diketahui dalam soal 7, maka 70 bagi 7 10 meter per sekon kuadrat. Maka jawaban yang tepat adalah D, 10 meter per sekon kuadrat. Sekali lagi saya coba jelaskan ya. Nah, diketahui tadi dalam soal bahwa gayanya itu adalah yang berlawan arah. 1 ditarik oleh Pak Andi 60 Newton. Berarti 60 Pak Andi, Pak Dodi 20. Totalnya ini 80 Newton. Kemudian berlawanan arah berarti dikurang 10, maka total gayanya itu 70 Newton. Diketahui bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan atau A, maka gayanya tadi kan 70 sama dengan massanya diketahui 7 kali A. Maka mencari A-nya adalah 70 bagi 7, dapat A-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita kerjakan soal berikutnya, soal nomor 4. Dua buah gaya 80 Newton dan 50 Newton sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan. Berapakah resultan kedua benda tersebut? A. 30 Newton ke kanan, B. 30 Newton ke kiri, C. 130 Newton ke kanan, D. 130 Newton ke kiri, E. 100 Newton ke kanan. Jawabannya adalah jreng jreng jreng. Mari kita bahas, guys. Nah, diketahui di dalam soal dua buah gaya 80 Newton dan 50 Newton sedang bekerja dalam suatu benda yang ke arahnya ke kanan. Nah, inilah benda, kita anggap ini bendanya. Bekerja ke arah yang ke kanan. Dua gaya, 180, 150. Maka resultannya berapa? Nah, sangat mudah teman-teman. Untuk mengetahui resultannya, teman-teman tinggal menjumlahkan kedua buah gaya, yaitu resultannya sama dengan F1 ditambah F2. F1 nya 80 tambah 50. 80 tambah 50 130. Kemudian kita ada soal ke kanan, maka 130 Newton ke kanan. Maka jawaban yang tepat adalah C, 130 Newton ke kanan. Kita kerjakan soal berikutnya, soal nomor 5. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon menjadi 7 meter per sekon selama
10 detik. Berapakah percepatan yang dialami oleh benda tersebut? A. 0,1 meter per sekon kuadrat, B. 0,2 meter per sekon kuadrat, C. 0,3 meter per sekon kuadrat, D. 0,4 meter per sekon kuadrat, E. 0,5 meter per sekon kuadrat. Berapakah jawabannya? Jreng jreng jreng. Mari kita bahas. Nah, diketahui di dalam soal kecepatan suatu benda dari awalnya 4 meter per sekon menjadi 7 meter per sekon. Logikanya kecepatan awalnya 4 meter per sekon. Kita buatlah V1-nya. Inilah V1-nya 4. Kemudian berubah kecepatannya menjadi, kita anggap jadi V27. Nah, selama 10 detik. T2-nya 10, berarti T awalnya 0. Nah, berapakah percepatannya? Nah, teman-teman, untuk mengetahui percepatannya, rumusnya sebagai berikut. Percepatannya sama dengan delta V per delta T. Delta V berarti perubahan, jadi V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Oke, kita masukkan. Diketahui tadi dalam soal ini adalah kecepatan awal V1, maka A-nya sama dengan V2. Inilah V2-nya, berarti 7 kurang 4 per T2-nya 10 kurang 0. 7 kurang 4 adalah 3, maka sama dengan 3 per 10. 3 bagi 10 sama dengan 0,3 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya yang tepat adalah C, 0,3 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa untuk mencari percepatannya, yaitu delta V per delta T, di mana delta V adalah di mana delta V adalah V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Oke, untuk lebih memantapkannya kita kerjakan soal nomor 6. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba ada beberapa ekor kambing lewat dan sepeda motor tersebut mengurangi kecepatannya menjadi 36 km per jam dalam waktu 5 detik. Berapakah perlambatan sepeda motor tersebut? A. minus 1 meter per sekon kuadrat, B. minus 2 meter per sekon kuadrat, C. minus 3 meter per sekon kuadrat, D. minus 4 meter per sekon kuadrat, E. minus 5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah jreng 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 jreng. Mari kita kerjakan. Nah, seperti soal yang tadi, diketahui di dalam soal bahwa kecepatan awalnya 72 km per jam. Tetapi karena tiba-tiba ada beberapa ekor kambing melewat, sepeda motor tersebut mengurangi kecepatannya, otomatis mengalami perlambatan. Benar sekali. Menjadi berapa kecepatannya? 36. Dari 72 menjadi 36, kecepatannya kan berkurang, berarti sepeda motor mengalami perlambatan dalam waktu berapa lama? 5 detik tiba-tiba. Nah, berapakah perlambatan sepeda motor tersebut? Nah, rumusnya tetap sama. A sama dengan delta V per delta T. Yang membedakannya apa? Perlambatannya. Perlambatannya ingat teman-teman. Minus arti di sini dalam pilihan jawaban itu artinya perlambatan. Sekali lagi, minus artinya perlambatan. Bukan berarti nilai dia yang negatif, tetapi artinya adalah sepeda motor tersebut mengalami perlambatan. Oke, kita coba mengerjakannya. Berarti ini V1-nya, ini V2-nya. Tapi ingat, satuannya harus meter per sekon. Diketahui dalam soal 72 km per jam. Nah, kita ubah dulu satuan V1-nya, yaitu 72 km per jam. Nah, kilometer ke meter kita kalikan 1000, maka 72.000 meter per jam. 1 jam 3600 detik. Tewas 72.000 bagi 3600 detik, didapatlah 20 meter per sekon. Maka ini 20 meter per
sekon. Itulah V1-nya. Kemudian V2-nya 36. Sama berarti 36 km, kita ubah ke meter. 36.000 dibagi 1 jam 3.600. Maka 36.000 dibagi 3.600 dapat 10 meter. Maka V2-nya 10 meter. Maka dapatlah V2-nya 10 meter. V1-nya tadi dapat 20 meter. Maka rumusnya tadi sesuai dengan rumus A percepatan, itu nilainya adalah A sama dengan delta V per delta T. Itu V2 dikurang V1. Ini tadi V1-nya, ini V2-nya. V2-nya menjadi 10 meter per sekon. Berarti 10 dikurang, ini 72 berarti dikurang 20 per waktunya selama 5 detik. 10 dikurang 20 kan minus 10. Berarti minus 10 bagi 5 minus 2. Tetapi artinya adalah minus 2 itu A sama dengan minus 2 meter per sekon. Maka jawabannya yang tepat adalah B. Tapi ingat teman-teman, bukan berarti nilainya negatif, tetapi menunjukkan nilai negatif adalah perlambatan sepeda motor. Demikianlah pembahasan untuk seleksi kemampuan bidang SKB PGSD. Teman-teman, jika ingin soft copy dalam bentuk Word dan pembahasannya lengkap, teman-teman silakan kirimkan alamat email teman-teman di kolom komentar video berikut ini. Sampai berjumpa kembali di channel kita dan ikuti video kita selanjutnya. Bye.